Baik saudara-saudara, puji Tuhan, yang pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah kita, ya, karena Allah kita begitu baik, ya. Dan sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati kehidupan kita, ya. Baik, pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma, ya, kitab Roma, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma, Roma pasalnya yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-11, ya. Kita baca ayat 33 sampai 36 lebih dahulu. Nanti di akhir dari sesi khotbah ini kita akan baca Roma pasal 12 ayat 1, ya. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan buat kita, dan mari kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan mencatat seperti ini, saudara. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, saya memberikan judul dari firman Tuhan pagi ini, Mahakarya Allah, ya, Mahakarya. Di dalam dunia seni, ya, kita mengenal istilah masterpiece. Masterpiece itu kalau diterjemahkan dia mahakarya, saudara. Kenapa dibilang mahakarya? Karena karyanya memiliki nilai yang begitu luar biasa, atau karyanya itu bisa menjadi trendsetter, ya. Trendsetter itu pencipta tren, ya, yang biasanya dikagumi atau diikuti oleh orang-orang lain. Disebut mahakarya karena begitu mempengaruhi kehidupan banyak orang, saudara. Nah, saya sebut mahakarya Allah di dalam khotbah pagi ini itu adalah ketika Allah merancangkan, ketika Allah merencanakan, ketika Allah mulai menyusun dengan begitu rapi rencana keselamatan yang nantinya kita temui bahwa rencana ini diwujudkan melalui Yesus Kristus, saudara. Ya, itu sebabnya kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara akan ketemu di dalam Perjanjian Lama ada banyak ayat yang menjelaskan tentang mahakarya Allah ini di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, saudara-saudara, Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 dan pasal 12 ayat 1 merupakan refleksi Rasul Paulus atau respons Rasul Paulus terhadap karya keselamatan, terhadap bagaimana Allah merancangkan atau merencanakan karya keselamatan yang memang Tuhan sudah rancangkan sejak semula.
Jadi waktu Paulus melihat kenyataan itu, waktu Paulus menyadari atau mengetahui rancangan Allah yang luar biasa tentang keselamatan itu, dia merespon, saudara-saudara. Jadi ayat 33 sampai 36 dari pasal 11 ini, ayat 12, pasal 12 ayat 1 merupakan refleksi Paulus, respons Paulus dalam menanggapi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Nah, tapi sebelum kita melihat ini lebih dalam nantinya, saya mau mencoba mengajak kita kepada 11 pasal pertama di kitab Roma. Tentu kita tidak akan baca itu, tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat apa sih sebenarnya yang sedang dibahas dari pasal 1 sampai pasal 11 kitab Roma ini, saudara-saudara. Ya, saya berikan itu sebagai inti sari Roma pasal 1 sampai pasal 11, dan inti sari ini saya berikan judul rancangan keselamatan dari Allah. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, bahwa Paulus melihat dengan jelas rancangan Allah yang disusun sedemikian rapi, sedemikian sempurna, sedemikian lengkap terkait dengan bagaimana Allah menyelamatkan manusia seperti kita yang berdosa, supaya nantinya di akhir dari kehidupan kita, di akhir ketika Yesus datang menjemput kita, saudara-saudara, kita bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Yang pertama, di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 15, ini adalah sebuah pembukaan. Di sini penulis kitab Roma atau Rasul Paulus memperkenalkan Allah melalui Yesus Kristus sebagai pencetus Injil keselamatan. Ya, jadi inisiator, pencipta, pencetus dari Injil keselamatan itu adalah Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Berikutnya masih pasal 1 ayat 16 dan 17. Ini ayat yang begitu terkenal dalam kitab Roma, ya. Dua ayat ini memperlihatkan kepada kita terkait pembaruan perjanjian Allah. Nah, pembaruan perjanjian Allah ini tersedia di dalam Injil keselamatan, ya, di dalam Yesus Kristus itu tadi, ya, yang tadinya hanya orang Yahudi, sekarang Injil menjadi kekuatan, menjadi keselamatan bagi semua orang, saudara. Masih pasal 1 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 25. Di sana, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa yang tadinya ketentuan perjanjian lama itu diikat oleh ketaatan kepada hukum Taurat. Jadi kalau saudara baca di perjanjian lama, orang-orang Israel dituntut untuk mentaati hukum-hukum Musa atau hukum-hukum Taurat. Nah, di dalam pasal 1 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 25 itu, Paulus membahas bahwa ketentuan untuk mentaati hukum Taurat itu digantikan. Ya, digantikan. Ya, gantinya apa, saudara-saudara? Gantinya adalah iman. Ya. Tadinya, saudara-saudara, orang-orang percaya atau dalam hal ini orang-orang Yahudi harus mentaati seluruh ketentuan hukum Taurat, harus mentaati detail, lengkap setiap unsur-unsur hukum Taurat itu. Nah, sekarang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya memiliki iman. Ya, jadi ketentuannya dari perjanjian yang lama adalah mentaati hukum Taurat. Setelah Yesus memberikan dirinya, maka yang diperlukan orang percaya adalah iman.
percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus, saudara. Lalu saudara, di pasal 5 sampai pasal 8, ya, setelah Paulus memaparkan tentang iman di atas, justru bukan orang Yahudi yang akhirnya menikmati berkat iman itu, saudara. Ya, bukan orang Yahudi. Padahal sebenarnya tujuan atau maksud Rasul Paulus mencatat semua kebenaran itu untuk menarik orang Yahudi yang tadinya terikat kepada hukum Musa atau hukum Taurat, supaya mereka hidup di dalam iman oleh Yesus Kristus. Tetapi orang Yahudi menolak, ya. Lalu yang mendapat berkat dari perjanjian yang baru tersebut adalah orang-orang di luar Yahudi, atau di dalam istilah yang biasa disebut sebagai orang-orang Kristen Yunani atau Gentile Christians, ya, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, karena pada waktu itu kita hanya mengenal secara umum Yahudi dan Yunani, jadi ini merujuk kepada mereka bukan Yahudi, yaitu mereka yang adalah orang Yunani, saudara. Nah, artinya saudara-saudara, di pasal 5 sampai 8, berkat iman, berkat dari perjanjian yang baru yang dikerjakan oleh Kristus tidak melekat kepada orang Yahudi, tetapi justru dinikmati oleh orang-orang di luar Yahudi, saudara. Nah, pasal 9, ya, sampai pasal 11 dijelaskan mengapa orang Yahudi tidak menikmati berkat perjanjian yang baru itu. Alasannya adalah karena orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi menolak Yesus sebagai juru selamat, sehingga mereka tidak menikmati berkat perjanjian di dalam Kristus Yesus, saudara. Lalu kita maju terus ke pasal 11 ayat 25 sampai 32. Rupanya di dalam rancangan Allah yang besar ini, di dalam rancangan Tuhan yang ajaib ini, diharapkan dengan bertobatnya orang-orang di luar Yahudi, ya, orang-orang di luar Yahudi, orang Yahudi ini adalah bangsa perjanjian, saudara, bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Mereka disebut anak sulung. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang menikmati berkat perjanjian dari Allah, tetapi karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak menerima berkat perjanjian yang baru dalam iman oleh Yesus Kristus, melainkan orang-orang di luar mereka. Tetapi Tuhan tetap memiliki belas kasihan. Tuhan mengharapkan agar orang-orang Yahudi akhirnya dalam tanda kutip, ya, bisa mengalami kecemburuan rohani, sehingga dengan diselamatkannya orang-orang di luar komunitas mereka, mereka juga diharapkan pada akhirnya akan mengakui Yesus sebagai Mesias, akan mengakui Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Jadi ini yang dilihat oleh Rasul Paulus sebagai rancangan keselamatan. Ya, pertama-tama, ya, Allah mencetuskan rancangan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Lalu rancangan keselamatan itu tidak hanya ditujukan kepada orang Yahudi yang adalah bangsa yang perjanjian atau bangsa yang dipilih, tetapi untuk semua orang, saudara. Lalu berikutnya syarat untuk bisa mendapatkan keselamatan diganti. Yang tadinya harus mengikuti hukum Musa, sekarang kita harus beriman kepada pengorbanan Kristus, saudara. Dan ketika orang Yahudi menolak ketentuan itu, maka banyak orang-orang di luar Yahudi pada akhirnya menerima ketentuan yang baru, yaitu iman di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan masih berbelas kasihan supaya akhirnya orang-orang Yahudi tadi yang menolak ketentuan yang baru itu dan melihat pada banyak bangsa datang kepada Kristus,
mereka juga pada akhirnya bisa datang kepada Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan salah satu komunitas yang dimaksud di luar Yahudi itu hari ini adalah kita, saudara. Ya, jadi kita, ya, kita adalah orang-orang yang oleh Paulus mengatakan dalam tanda kutip berhutang kepada orang Yahudi dalam hal keselamatan. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk menanggapi semua ini, saudara, di akhir dari pasal 11, Paulus memuji Tuhan. Paulus menuliskan himne, lagu, atau mungkin ini sejenis puisi dari Paulus. Dan isi dari himne ini, isi dari puisi Rasul Paulus ini merupakan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Nah, itu yang tadi kita baca. Paulus mencatat setelah Paulus melihat betapa luar biasanya karya penyelamatan Allah, betapa ajaibnya rancangan Tuhan dalam menyusun keselamatan itu. Akhirnya Paulus tidak bisa ngomong, saudara. Paulus tidak punya kata-kata lain untuk diungkapkan kecuali dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan atas karya Allah yang luar biasa. Dia memuji Tuhan dengan kata-kata yang sangat indah, saudara. Ya, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, dan seterusnya, saudara. Nanti kita akan bahas. Nah, kita mau coba simpulkan. Ya, coba bagi sebentar. Apa sih ya? Ini dia. Nah, dari penjelasan yang saya sebutkan tadi atau jelaskan tadi, saudara, kita bisa saksikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Selain kudus, dia juga berlimpah kasih setianya, berlimpah kemurahannya, berlimpah kebaikannya, saudara. Ya, kita bisa lihat ini dari keselamatan yang dia keluarkan. Dan keselamatan itu bukan keselamatan kaleng-kaleng, saudara. Keselamatan itu dibayar dengan nyawa Yesus Kristus. Dan bulan ini masih dalam bulan Paskah, ketika kita memperingati kematian Kristus di kayu salib, saudara. Keselamatan yang diberikan kepada Allah bagi kita, keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah keselamatan yang dibayar dengan kematian Kristus di kayu salib. Ya, dan akhirnya Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat memenuhi standar kekudusan Allah itu. Ya, Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat memenuhi standar kebaikan Allah, sehingga Allah melalui Yesus Kristus akhirnya mencurahkan kemurahannya, mencurahkan penebusannya kepada manusia yang berdosa. Jadi saudara, kita ini dipilih oleh Tuhan bukan karena kita ini hebat, bukan. Kita ini dipilih oleh Tuhan bukan karena kita ini spesial dari orang lain, bukan. Kita ini dipilih oleh Tuhan bukan karena kita orang baik, bukan. Kita dipilih oleh Tuhan karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah memilih Yesus di dalam kemurahannya. Kenapa memilih Yesus, saudara? Karena hanya Yesus yang mampu memenuhi standar kekudusan Tuhan. Hanya Yesus yang mampu memenuhi standar kebenaran Allah. Makanya kitab Efesus dengan penulis yang sama Rasul Paulus berkata, ya, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Dia Allah telah memilih kita. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka memperoleh keselamatan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan sejak semula, yang kita bahas tadi. Ya, yang dibahas oleh Roma pasal 1 sampai dengan Roma pasal 11. Jadi inilah yang membuat Rasul Paulus begitu kagum
berakhir dengan pujian. Itu sebabnya saudara-saudara, teologi yang benar, pengetahuan tentang Allah yang benar, sebanyak apapun pengetahuanmu tentang Allah, selama apapun engkau menjadi orang Kristen, seharusnya semua itu harus bermuara. Seharusnya semua terus memimpin kita kepada hal menyembah dan memuliakan Tuhan, saudara. Ya, jadi tidak ada orang-orang yang harus sombong secara rohani. Tidak ada orang-orang yang mengatakan, ego, saya lahir dari keturunan Kristen. Bahkan sebelum saya lahir, saya sudah jadi Kristen. Jangan, saudara. Kita menjadi umat pilihan. Kita menjadi orang yang dipilih Kristus. Itu karena kita diberi kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Yesuslah sebenarnya yang dipilih oleh Tuhan. Karena Yesuslah sebenarnya yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Yesuslah satu-satunya yang mampu memenuhi standar kekudusan Tuhan. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi orang-orang yang terpilih karena Yesus sudah dipilih oleh Allah sejak semula. Di dalam Yesuslah kita dipilih oleh Allah sejak semula. Amin. Ya, gitu. Jadi kita ini saudara adalah orang-orang yang beruntung. Sekali lagi, kenapa? Ya karena kita bisa mengenal Yesus. Karena kita bisa ada di dalam mahakarya keselamatan yang dirancangkan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan jika kita tidak pernah mengenal Yesus. Kita hidup dalam keadaan apapun. Sekalipun engkau hidup dengan kelimpahan harta, tapi karena engkau mungkin tidak mengenal Yesus, maka suatu hari engkau akan berakhir dalam kebinasaan. Itu sebabnya saya ingatkan saudara, hal mengejar harta jangan sampai membuat saudara meninggalkan Kristus. Amin. Hal mengejar harta jangan sampai membuat engkau meninggalkan saat-saat untuk bertemu dengan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan. Saudara, harta itu gampang lenyap. Seperti uap air embun di pagi hari, tidak butuh waktu 4 jam. Dia hanya butuh waktu 1 jam, matahari terbit langsung menguap. Makanya Yesus berkata, Rasul Paulus berkata, Yesus apa Rasul Paulus yang berkata ya, janganlah berharap kepada hal-hal yang dapat binasa. Salah satunya, ya kekayaan tadi. Ini diingatkan kepada kita, keselamatan kita itu jauh lebih berharga daripada apapun di muka bumi. Bahkan ketika Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan saja, ketika dia bisa melihat rancangan keselamatan Allah itu yang telah dirancangkan sejak semula, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Yang dia bisa lakukan hanyalah memuji dan menyembah Allah terkait dengan rancangan keselamatan. Ya, suami istri, saya ingatkan, ya, suami istri harus setia kepada Tuhan. Jangan suami bilang istri saja nanti saya ikut. Saudara ke surga nggak bisa gandengan. Ya. Di surga nggak ada yang gandengan. Amin. Jangan bilang istri suami saja yang setia, saya nanti gandengan kalau ke surga. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang pacaran, mulai sejak pacaran setia sama Tuhan. Jangan bilang nanti anak saya setelah menikah saja baru setia sama Tuhan. Nonsense. Sulit. Yang remaja-remaja, jangan bilang saya kan masih remaja, tidak perlu setia sama Tuhan. Yang remaja harus setia sama Tuhan.
Jangan bilang nanti saja pas dewasa saya sudah. Emang kita tahu berapa umur kita dikasih sama Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, Rasul Paulus merespon dengan puji. Rasul Paulus merespon dengan penyembahan. Apa yang dirasakan? Rancangan keselamatan, mahakarya Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, sekali lagi, rancangan ini bukan rancangan kaleng-kaleng. Rancangan Allah ini dibayar dengan kematian Kristus di kayu salib, dibayar dengan pengorbanan Kristus yang tidak ada duanya. Ya. Nah, baru kita lihat sekarang ayat 33 sampai 36 ya. Coba saudara perhatikan gambar ini. Saya menyusunnya seperti ini. Ini adalah respon Paulus terhadap karya keselamatan Allah yang kita sudah bahas dari pasal 1 sampai pasal 11. Respon Paulus adalah memuji Tuhan. Respon Paulus adalah menyembah Tuhan. Respon Paulus adalah memuliakan Tuhan dalam hidupnya saudara. Kalau saudara lihat di ayat 33 sampai 35 dikatakan seperti ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehat bagi Tuhan? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga ia harus menggantikannya atau mengembalikannya? Saudara. Nah, kalau kita lihat di sini saudara, yang pertama saudara-saudara dibahas oleh Rasul Paulus adalah tentang betapa dalamnya kekayaan Allah. Ya, di ayat 33 dikatakan, alangkah dalamnya kekayaan Allah. Ya, saking tidak terhitung kekayaan Allah, saking tidak terbatas kekayaan Allah, Paulus bertanya di ayat 35, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus balas? Ya, ini pujian Paulus sebenarnya. Sebenarnya ini pertanyaan retorik yang tidak perlu dijawab. Kalaupun harus dijawab, ya jawabannya tidak ada. Atau saudara pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus membalas kita memberi? Ada saudara? Karena masih banyak juga orang-orang percaya merasa sudah banyak memberi kepada Tuhan. Betul? Ya, Tuhan, saya sudah pelayanan loh Tuhan. Tuhan, saya sudah ini loh Tuhan, itu loh. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah bahas soal ini. Ketika kita bisa memberi apapun itu kepada Tuhan, itu karena kita lebih dahulu diberi oleh Tuhan. Betul saudara? Ya, ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, memberi tenaga kita, uang kita, pikiran kita, pelayanan kita, itu karena Tuhan lebih dahulu memberikan kepada kita. Firman Allah berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan. Lalu di ayat 35 saudara periksa Alkitab saudara, dikatakan, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepada siapa? Enggak ada. Manusia melakukan pelayanan, manusia melakukan tugasnya, manusia bermurah hati. Itu karena Allah lebih dahulu bermurah hati kepada kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, sebenarnya itu harus menjadi respons atas kebaikan Allah. Bukan sesuatu yang kita lakukan untuk supaya Allah mengembalikan kepada kita. Sebab Allah tidak pernah menjadi miskin. Betapa dalamnya kekayaan Allah, saudara. Dan ini adalah ungkapan pujian Rasul Paulus. Dia menyadari tidak ada yang dapat aku lakukan bagi Allah. Bahkan semua yang ada padaku, kira-kira begitu isi pikiran Rasul Paulus. Itu karena Allah memberikannya kepadaku. Betapa dalamnya dan puncak dari kekayaan Allah adalah kekayaan itu terjadi di dalam Kristus Yesus yang
kepada orang-orang berdosa, saudara. Itu dia. Siapa dari manusia yang saking kayanya bisa membawa orang lain ke surga? Apakah ada? Tidak ada. Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak akan membawa dia ke surga oleh kekayaan tersebut. Lalu dikatakan lagi, setelah kekayaan apa, saudara? Hikmat. Oh, alangkah dalamnya hikmat. Hikmat Allah begitu luas, begitu luar biasa, sehingga ditanya oleh Rasul Paulus di dalam ayat 34b. Di situ apa? Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Oh, alangkah dalamnya hikmat Allah. Lalu Paulus tanya, siapa yang pernah menasihati Allah? Apakah Allah butuh nasihat dari manusia? Atau bahkan makhluk surgawi? Jawabannya sekali lagi ini pertanyaan retoris, dan kalau harus dijawab, jawabannya tidak ada yang bisa memberikan nasihat kepada Allah. Dalam artian bukan Allah kepala batu, bukan dikasih nasihat kok nggak bisa, bukan. Karena tidak ada yang dapat menandingi hikmat Allah. Dan hikmat itu pada puncaknya terwujud di dalam hal memberikan Yesus sebagai penebus bagi hidup kita. Ini luar biasa. Lalu berikutnya dibahas lagi betapa dalamnya pengetahuan Allah. Lalu tentang pengetahuan ini ditanya di ayat 35. Ditanya di ayat 34a. Ya. Betapa dalamnya pengetahuan Allah. Lalu di ayat 34a dikatakan, Pak Saudara, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang sebanding dengan pikiran Tuhan? Siapa yang dapat menduga pikiran Allah? Tidak ada. Makanya dari sini sebenarnya kita bisa belajar banyak sekali tentang praktek hidup, saudara. Salah satunya seperti ini. Kalau saudara ada di dalam situasi yang sulit dalam hidupmu, lalu saudara sudah melakukan semua yang engkau bisa untuk keluar dari kesulitan itu, dan itu tidak menolong sama sekali, saudara. Maksudnya apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan ternyata tidak memberikan jalan keluar, maka sudah saatnya saudara dan saya mempercayakan itu kepada pikiran Tuhan. Yang sering menjadi kesalahan, bahkan kerap kali dilakukan oleh orang-orang percaya yang sudah lama percaya kepada Tuhan, seperti Amsal berkata, mengandalkan apa? Pikiran sendiri. Saya kasih contoh, saya nggak mau ngaling-ngaling sama jemaah. Contoh misalnya, soal ibadah. Hari Minggu kita ibadah, betul? Lalu hari itu, saudara tiba-tiba, entahkah saudara dapat pesan, atau saudara disuruh bos saudara kerja atau apa, dengan pikiran. Dan saya tidak menganggap pikiran-pikiran itu mudah untuk saudara pecahkan. Kalau saya nggak terima pesanan ini, sayang, betul nggak? Ya kan? Lumayan nih, ya kan? Ini lumayan. Tapi kalau saya terima, konsekuensi dari saya terima, misalnya saya nggak bisa ibadah. Ini pilihan. Logika kita berkata, kalau saya nggak terima ini, maka uang saya akan mungkin berkurang, atau saya tidak jadi dapat keuntungan. Sayang sekali, ini kesempatan yang jarang. Tapi dampaknya
atau konsekuensi dari kita menerima ini menjadi tidak bisa ibadah. Ini pilihan. Apakah kita akan mengandalkan daya pikir kita, atau kita berkata, Tuhan, ini sulit, tetapi saya tahu Tuhan berkehendak agar saya ibadah. Oleh karena itu, saya serahkan ini kepada Tuhan. Atau saudara sudah lama menjadi Kristen, tahu bagaimana memprioritaskan Allah. Suatu hari bos saudara memaksa saudara bekerja di hari Minggu, apapun alasannya, dan saudara seharusnya beribadah. Saudara mulai memainkan pikiran, kalau saya nggak taat sama bos, mungkin saya dipecat, mungkin saya kehilangan uang, mungkin saya kehilangan gaji sehari, mungkin saya kehilangan bonus. Ini pilihan. Ini pilihan. Apakah dalam pilihan kita lebih mengkhawatirkan tentang hal-hal tadi, atau lebih rindu untuk memuliakan Tuhan? Ingat saudara, ya, ini bukan karena saya pendeta kerjanya di hari Minggu. Saya juga kerja 7 hari seminggu. Ya, hari Minggu puncak pekerjaan saya berkhotbah. Tetapi ini saya sodorkan kepada kita agar kita bisa memilih dengan baik, dengan benar. Betapa dalamnya pikiran Tuhan. Siapa yang dapat mengerti pikiran Tuhan? Betul saudara? Oke, kita turunkan pikiran Tuhan ke level pikiran kita coba kali ini. Oke? Saya tidak jadi dapat uang karena saya ke gereja. Saya dimarahin bos karena saya ke gereja. Saya tidak jadi dapat bonus karena saya ke gereja. Apakah saudara menyangka bahwa Tuhan tidak bisa menggantikan semua itu kalau saudara layak mendapatkan? Saya mau tanya saudara sekarang, siapa yang percaya Tuhan bisa menggantikan semua itu kalau memang saudara pantas mendapatkan? Angkat jempol. Jempol aja. Saudara, ini pilihan berat. Tetapi ini ada di antara dua hal yang cukup penting. Apakah saya akan mengandalkan pola pikir saya atau mengandalkan pikiran Tuhan? Amin. Saudara, ini saya didik dengan begitu keras supaya kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Jangan bilang ke gereja kalian bisa minggu depan. Kita tidak tahu apakah hari ini adalah hari terakhir saudara di gereja. Kita tidak tahu, betul? Minggu yang lalu seorang sahabat saya di Sorong bersedih. Kenapa dia bersedih? Dan kehilangan salah satu orang yang begitu dia kasih, yang begitu berjasa dalam hidupnya. Dia pendeta di Sorong. Ya, waktu dia hidup di Bogor sebagai bisnismen dan sebagainya, rupanya dia punya kakak rohani lah. Kakak rohani masih muda, belum 50 tahun, aktif melayani luar biasa. Paginya dia menjadi singer di gereja Bethlehem. Dia masih menjadi singer, saudara. Sorenya dia sudah tidak ada, dan dia cukup berduka sama saat ini. Artinya saudara-saudara, siapa yang tahu pikiran Tuhan? Betul? Bukan berarti Tuhan dalam hal ini saya katakan kalau saudara nggak gereja Tuhan menghukum saudara dengan cara seperti itu. Bukan. Saya hanya memberikan semacam pilihan. Apakah dengan bekerja di hari Minggu, meninggalkan ibadah dan sebagainya, uang saudara akan bertambah dengan begitu banyak? Kadang-kadang saya lucu mendengar banyak orang. Ini pengalaman pelayanan saya sedikit agak praktis. Kenapa nggak ke gereja Pak? Pekerjaan Pak. Minggu depannya dia datang dari pengakuan dosa Pak, saya jatuh dari motor Pak. Mungkin saya yakin saya itu karena nggak ke gereja. Saya sih nggak yakin. Saya sih bilang mungkin kamu kebut-kebut tangan. Tapi begitu dalam di dalam pikirannya bahwa dia jatuh itu karena nggak ke gereja. Itu dari dia, bukan dari saya. Nah, waktu saya mendengar banyak kisah-kisah seperti ini, saya mulai berpikir ulang. Apakah memang secara praktis
praktis. Tuhan bicara sama orang-orang seperti ini waktu dia jatuh, waktu dia ini, waktu dia kecelakaan, waktu dia ini. Lalu kenapa pikirannya diarahkan karena dia tidak pergi ke gereja? Padahal saya sudah bilang, mungkin bukan Pak, mungkin Bapak karena kebut-kebutan lari 30 km per menit mungkin. Lalu kalau 30 km per menit itu cukup kencang. Ya, tapi di dalam pikirannya dia ngomong, sudah ini karena saya nggak ke gereja, saya minta ampun Pak. Jangan minta ampun sama saya, minta ampun sama Tuhan saja. Minggu depannya dia nggak ke gereja lagi. Nah ini yang saya maksud contoh-contoh praktis. Kita bisa belajar banyak dari firman ini. Betapa dalamnya hikmat Allah. Siapa yang tahu di dalam hikmatnya bagaimana cara Allah memelihara kita. Betapa dalamnya kekayaan Allah. Apakah kekayaan yang kita dapatkan bisa mempertahankan hidup kita senantiasa bagus? Bayangkan saudara-saudara, walaupun sebenarnya kata kekayaan, hikmat dan pengetahuan ini merujuk kepada Kristus. Nanti kita akan lihat. Itu yang tadi saya bilang. Puncak dari kekayaan Allah, puncak dari hikmat Allah, puncak dari pengetahuan Allah itu dengan diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan Paulus memuji Tuhan dengan kalimat-kalimat ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, alangkah dalamnya hikmat, alangkah dalamnya pengetahuan Allah. Saudara, itu pujian, ya. Pujian Paulus kepada Tuhan. Kita akan menikah. Kenapa dia lupa? Coba mundur. Benar, ini benar. Nah, kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah tersebut, seperti tadi saya katakan, itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang disalib. Kekayaan Allah yang lain menjadi tidak berarti kalau manusia tidak bisa diselamatkan oleh kekayaan Allah. Hikmat Allah yang lain menjadi tidak berarti ketika manusia oleh hikmat Allah tidak bisa diselamatkan. Pengetahuan Allah yang lain menjadi tidak berarti, bahkan pengetahuan Allah ketika dia mencipta langit dan bumi, mencipta alam semesta, mungkin tidak begitu berarti kalau pengetahuan itu tidak mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itu, puncak dari kekayaan, puncak dari hikmat, puncak dari pengetahuan Allah itu adalah dikorbankannya Yesus Kristus. Dan oleh Alkitab ini dikatakan puncak dari kasih Allah. Tidak ada Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah sehingga dia memberikan kepada umatnya kekayaan harta. Itu tidak ada. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia menyembuhkan umatnya dari kesakitan. Itu tidak ada ayatnya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini puncak dari kekayaan Allah, saudara. Puncak dari hikmat Tuhan, puncak dari pengetahuan Allah, yaitu disalibkannya Yesus Kristus, diberikan sebagai korban yang hidup bagi kita, saudara. Dan inilah oleh kitab Roma pasal 5 ayat 8 katakan bahwa Allah mendamaikan kita dengan Dia karena kematian Kristus, bahkan ketika kita masih berdosa. Kenapa? Ya ini puncak dari kekayaan Kristus. Ya. Kekayaan Allah tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun di dunia ini. Kenapa? Karena kekayaan Allah membawa kepada keselamatan kekal. Hikmat Allah tidak bisa dibandingkan dengan hikmat apapun di dunia ini. Kenapa? Karena hikmat Allah membawa kepada keselamatan kekal. Pengetahuan Allah tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan manapun di dunia ini. Kenapa? Karena pengetahuan Allah membawa kepada keselamatan
Ini dia yang dipuji oleh Rasul Paulus. Ini dia yang dikagumi oleh Paulus. Ini yang begitu diagungkan oleh Paulus tentang Allah, bahwa kekayaan hikmat dan pengetahuannya membawa kepada keselamatan yang kekal. Lalu saudara-saudara di ayat 36, ya, saudara perhatikan ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam teks Yunani, saudara, dari Dia, segala sesuatu dari Dia, itu bisa kita pahami segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Dia adalah sumber segala kebaikan. Amin. Dia adalah sumber segala berkat yang saya terima. Dia adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan. Ya. Lalu saudara, oleh Dia segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia ini dalam teks Yunani yang lebih mengarah kepada ditopang, dipelihara oleh Allah, sustain, ditopang. Ya, kalau saudara main keyboard biasanya ada colokan sustain gitu. Jadi kalau kita injak sustain, kita tekan nada ting, itu dia lama ya. Kalau sustainnya kita lepas, itu aja dia nada. Sustain, ditopang oleh Tuhan. Jadi saudara, dari sini juga kita banyak belajar. Kalau bukan Tuhan yang menopang hidup kita, kita ini mati sebetulnya. Kita ini gak ada apa-apanya. Bayangkan. Ya, manusia itu firman Allah berkata seperti debu. Dengan apakah dia dapat membandingkan? Tidak biasa. Sorry, manusia itu hembusan nafas manusia itu pendek seperti itu. Ya. Dengan apa kita bisa dibayar untuk artinya pendek, ringkih, rapuh. Ya. Kita nggak dikasih nafas 7 menit aja, badannya sudah mati, betul? Ada yang bisa bertahan tidak bernafas lebih dari 7 menit di sini? Saya pikir jarang. Ya. Ada Pak yang bisa 7 menit nggak bernafas. Saya pernah tes Pak, 2 menit 120 detik saya nggak bernafas tahan. Itu luar biasa. Mungkin kita bukan olahragawan, kalau olahragawan mungkin 5 menit masih bisa. Artinya saudara-saudara, kalau Tuhan mau 7 menit saja bisa kita tidak bernafas, itu bisa menghilangkan kita selama-lamanya. Karena apa saudara-saudara? Kita tidak ditopang. Tapi firman Allah berkata segala sesuatu bersumber dari Tuhan, ditopang oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Jadi betapa ringkihnya kita tanpa Tuhan. Kita harus menyadari itu saudara-saudara. Jadi ketika datang masa-masa di mana kita bisa bertimbang, oh Tuhan saya mau ini, mau pilih ini atau bagaimana ya, saya mau melakukan kehendakmu atau tidak. Ingat, kita ringkih. Kalau Tuhan nggak menopang kita, kita bisa selesai dalam waktu singkat. Ya. Maka mari putuskan terus untuk bisa mengikuti kehendak Allah. Sepakat saudara? Sepakat. Putuskan terus untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan. Kita butuh ditopang oleh Tuhan. Kita butuh dipelihara oleh Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, kepada Dia. Di sini kan dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kepada Dia. Ini bisa kita maknai bagi kemuliaan atau kepentingan Tuhan. Adalah kepentingan Tuhan untuk memelihara umatnya. Amin.
adalah kepentingan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan egois kalau semuanya untuk kepentingan Tuhan. Itu berarti kalau kita punya pola pikir seperti itu, kita menganggap Tuhan itu sederajat dengan kita. Ya, tidak. Adalah kepentingan Tuhan untuk menjamin umatnya sejahtera. Adalah kepentingan Tuhan untuk mencukupkan setiap kebutuhan umatnya. Itu yang tadi kita bahas, sustainitasnya dipelihara oleh Tuhan. Adalah kepentingan bagi Tuhan untuk memastikan bahwa kita nanti suatu hari nanti ketika dunia ini berakhir, kita ada dalam kerajaan surga. Jadi segala sesuatu bersumber dari Tuhan, ditopang, dipelihara oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan yang Tuhan miliki. Oleh karena itu, kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Ya. Hal tersebut mengajarkan kepada kita bahwa Allah merupakan pusat dari segala sesuatu. Ia jauh melebihi segala ciptaan, termasuk kita. Ia merupakan tujuan dari segala sesuatu, bahkan keselamatan manusia merupakan inisiatif Allah yang diwujudkan di dalam Kristus Yesus. Ini yang saya sebut tadi, mahakarya Allah. Dan sekali lagi, mahakarya Allah ini bukan karya yang kaleng-kaleng, dirancang dengan begitu sempurna, dirancang dengan setiap detil yang sempurna sampai terwujudnya ketika Yesus memberikan nyawanya di kayu salib. Ya. Oleh karena itu, saudara, satu-satunya respons atau refleksi teologis kita dalam menyikapi mahakarya Allah ini adalah kita memberikan pujian, penghormatan, kemuliaan, penyembahan kepada Allah. Dan ayat terakhir yang tadi saya katakan 12 ayat 1, karena itu, karena apa? Ya karena mahakarya Allah tadi itu. Karena Allah begitu luar biasa. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang pantas. Ini sudah pernah kita bahas. Kata sejati di sana dikatakan dalam bahasa Yunani itu sebagai logis. Itu yang logis. Kalau engkau tidak mempersembahkan hidupmu nggak logis. Nah itu kira-kira kayak gitu. Kenapa kita harus memberikan hidup kita sebagai respon praktis kita? Ya karena tadi itu, karena Allah sudah merancangkan keselamatan bagimu, dan keselamatan itu merancangkan bagimu itu bukan keselamatan kaleng-kaleng. Karena Allah harus memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Mari kita maknai mahakarya Allah. Yang pertama dengan respons teologis kita, pujian, penyembahan kepada Allah. Amin, saudara. Yang kedua, mari kita hargai mahakarya itu dengan memberikan hidup kita sebagai tindakan yang logis. Ya, tindakan yang logis. Dalam teks Indonesia yang dicatat itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam teks aslinya itu adalah ibadahmu atau penyembahanmu yang memang harus seperti itu. Itu yang logis. Kalau nggak begitu, hidupmu nggak logis. Kalau saudara ketemu orang yang susah diajak berlogika, saudara jengkel nggak? Jengkel nggak? Jengkel kan? Diajak ngomong, ayo kita pakai payung. Kenapa? Ini hujan. Logis kan? Lalu temanmu jawab, gak apa-apa, itu hujan hanya dalam pikiranmu saja. Itu hanya mindsetmu saja yang hujan. Tapi ini hujan beneran.
itu hanya perasaanmu dan bau badanmu saja. Saudara jengkel nggak sama orang kayak gitu? Ya kan? Gak logis. Apakah mungkin Tuhan sering jengkel sama kita ya? Karena tindakan kita yang gak logis sama Tuhan. Ibadah kita gak logis, penyembahan kita gak logis, tindakan kita gak logis. Saudara, Paulus memuji Tuhan karena maha kaya. Setelah dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia mempraktekkan perjanjian firman itu dengan memberikan hidupnya sebagai persembahan, sebagai ibadah yang logis. Karena hanya dengan demikian ibadah kita menjadi logis. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.